Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran etika seorang muslim, pelajaran akhlak. Dalam hal ini, hari ini kita akan membahas tentang etika bertamu dan etika ketika menjenguk orang sakit. Jadi adabnya itu bagaimana, akhlaknya itu bagaimana, insya Allah akan diterangkan. Untuk yang pertama yaitu etika bertamu, yaitu untuk yang mengundang. Pertama, hendaknya ia mengundang orang yang bertakwa, bukan orang yang fasik. Jadi kalau mau mengundang orang ke rumah, utamakan yang diundang adalah orang yang bertakwa, para ulama, para kiai, teman santri, atau seorang ustadz, atau yang lainnya. Jangan teman orang yang fasik, orang yang suka mabuk diundang ke rumah, jangan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi harus dipilih-pilih tamunya dulu. Kalau kaya dan miskin tidak usah dipilih, dua-duanya silahkan diundang ke rumah. Tapi antara yang bertakwa dan orang yang fasik, maka harus mengundang orang yang bertakwa, orang yang alim. Kalau misalkan mau mengundang orang yang fasik, asalkan kamu bisa menyadarkan dia dari kefasikannya, maka nggak apa-apa. Untuk menasehatinya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu hanya mengundang saja untuk berfoya-foya di rumah, jangan adik-adik melaksanakan atau mengundang orang yang fasik tersebut. Paham ya? Yang kedua, jangan hanya mengundang orang yang kaya untuk jamuan dengan mengabaikan orang yang fakir. Jangan hanya mengundang teman-teman yang kaya dengan mengharap imbalan, kemudian teman-teman yang miskin tidak diundang. Jangan seperti itu. Kita harus memandang orang itu sama, baik dia kaya ataupun miskin, sehingga kita bisa mengundangnya ke rumah dengan jamuan yang sama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah atau pernikahan, karena yang diundang hanya orang yang kaya tanpa orang-orang fakir. Jadi yang diundang itu hanya orang kaya. Ini buruk sekali kalau misalkan ada walimah atau ada undangan-undangan, kita buat acara misalkan, kita hanya mengundang orang-orang yang kaya saja dan mengabaikan orang yang miskin. Nggak boleh seperti itu, paham ya? Jangan memilih-milih teman, misalkan jangan memilih-milih tetangga, hanya yang kaya saja diundang, yang miskin enggak. Jangan seperti itu. Yang ketiga, undangan jamuan hendaknya tidak diniatkan berbangga-bangga dan berfoya-foya. Kalau misalkan ada adik misalkan mengundang temannya di rumah, jangan untuk berfoya-foya, jangan untuk pamer kalau dia itu orang kaya, paham ya? Jadi harus rendah diri. Akan tetapi niat untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan membahagiakan teman-teman atau sahabat. Niatnya apa? Untuk membahagiakan teman-teman yang mau berkunjung ke rumah. Disuguhi dengan makanan terbaik, disuguhi dengan makanan yang enak, walaupun kita orang biasa, walaupun kita orang miskin. Sebisa mungkin untuk apa? Semampunya membahagiakan tamu, karena ini pahalanya sungguh besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Besar fadilahnya mengundang tamu itu atau memuliakan tamu, yang biasanya diisyaratkan dalam hadis ikramud duyuf. Paham ya? Yang keempat, tidak memaksa-maksakan diri untuk mengundang tamu. Kalau misalkan kita nggak bisa mengundang tamu, jangan dipaksa. Ada acara nih, terus kita mengajukan diri untuk acaranya di rumah kita, padahal kita itu nggak punya apa-apa, terus nggak bisa menyiapkan apa-apa. Jangan dipaksa untuk menjadi tuan rumah. Paham ya? Di dalam hadis Anas, ia menuturkan, pada suatu ketika kami ada di sisi Umar, ia berkata, kami dilarang memaksakan diri atau membuat diri sendiri repot. Kalau misalnya kita nggak mampu untuk menanggung acara tersebut, ya jangan diselenggarakan di rumah kita. Kasih orang yang lebih siap, kasih orang yang mempunyai tempat lebih siap.
kalau ada acara. Paham ya? Yang kelima, jangan membebani tamu untuk membantu Anda karena hal ini bertemu dengan kewibawaan. Kalau misalnya kita di rumah ya repot-repot tuan rumah, jangan sampai merepotkan tamu. Yang keenam, jangan menampakkan kejemuan terhadap tamu Anda, tapi tampakkanlah kegembiraan dengan kehadirannya, bermuka manis dan berbicara lama. Misalkan ada tamu yang berkunjung di rumah kita dan kita itu sedang dalam keadaan jenuh atau dalam keadaan yang tidak senang, maka jangan tampakkan ketidaksenangan kita, kejemuhan kita itu kepada tamu kita. Buat diri kita itu tersenyum, sehingga apa, orang yang bertamu itu enak memandang wajah kita. Karena apa? Merasa tidak diabaikan. Jangan menampakkan kesedihan kita, jangan menampakkan kemelaratan kita, itu jangan seperti itu. Yang ketujuh, hendaklah segera menghidangkan makanan untuk tamu. Segera dihindarkan makanannya untuk tamu, karena yang demikian itu berarti menghormati tamu. Cepat-cepat menghidangkan makanan istilahnya. Yang kedelapan, jangan tergesa-gesa untuk mengangkat makanan hidangan sebelum tamu sudah menikmati jamuan. Jadi ketika kita menjamu tamu, ada-ada jangan seketika selesai langsung diangkat semua. Biarkan tamu untuk menyelesaikan makanannya, baru kita angkat, baru kita bersihkan. Paham ya? Dan yang kesembilan atau yang terakhir, disunahkan untuk mengantar tamu di luar pintu rumah. Jadi kalau tamu mau pulang, kita disunahkan mengantar sampai pintu rumah kita. Jangan tamu itu keluar sendiri dari rumah kita tanpa kita antarkan. Ini menunjukkan penerimaan tamu yang baik dan penuh perhatian, kita perhatian kepada tamu tersebut. Selanjutnya, sekarang bagi tamu, tadi itu bagi orang yang mengundang. Sekarang bagi tamu, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya ketika bertamu. Nah, ini diterangkan. Yang pertama, hendaklah memenuhi undangan. Kalau misalkan diundang untuk bertamu, maka orang yang tamu ini, yang diundang ini harus memenuhi undangan tersebut. Tidak terlambat darinya kecuali ada uzur. Hal ini berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang diundang kepada walimah atau yang lainnya, hendaklah ia memenuhinya. Kalau diundang ya harus didatangi. Jangan sampai mengecewakan orang yang diundang sebisa mungkin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, hendaknya tidak membedakan antara undangan orang yang fakir dengan undangan orang yang kaya. Karena tidak memenuhi undangan orang yang fakir itu merupakan pukulan atau cambuk terhadap perasaannya. Jadi jangan memilih-milih undangan. Ada undangan dari orang yang miskin lebih dulu, kemudian datang orang yang kaya undangannya. Jangan kita memilih orang yang kaya, karena undangan yang datang itu orang yang miskin terlebih dahulu, harus diperhatikan. Jangan mentang-mentang dia orang miskin, ada dek milihnya bertamu dengan orang yang kaya. Jangan seperti itu. Kita harus menyamakan orang tersebut, karena orang tersebut hakikatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama makhluk Allah, sehingga kita sama-sama bisa memuliakan siapapun, baik dia itu orang kaya ataupun orang yang miskin. Paham ya? Jangan memilih-milih tuan rumah istilahnya, baik dia miskin baik dia kaya, tetap kalau misalkan diundang kita harus memenuhi undangan tersebut. Kemudian yang ketiga, jangan tidak hadir sekalipun sedang berpuasa. Misalkan adik-adik ini diundang di hari Senin, adik-adik ini sedang puasa Senin Kamis sunnah, jangan mentang-mentang adik-adik puasa, adik-adik tidak hadir di undangan tersebut. Tetapi hadirilah pada waktunya, karena hadis ini bersumber dari Jabir menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diundang untuk jamuan sedang ia berpuasa, maka hendaklah ia menghadirinya. Jika ia suka ia makan, dan jika ia tidak mengapa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Selanjutnya yang keempat, jangan terlalu lama saat bertamu, karena ini memberatkan yang punya rumah. Dan juga jangan tergesa-gesa datang, karena membuat orang yang punya rumah kaget sebelum semuanya itu siap.
Jadi pahami keadaan tuan rumah. Tuan rumahnya itu siap untuk dijamu lama atau sebentar, siap didatangi dengan cepat atau lama, itu harus tahu keadaan tuan rumah. Paham ya adik-adik? Yang kelima, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari kecuali tuan rumah memaksa untuk tinggal lebih dari itu. Paham? Ini batasannya. Yang keenam, hendaknya pulang dengan hati lapang dan memaafkan kekurangan apa saja yang terjadi pada tuan rumah. Misalkan kita bertamu dengan tuan rumah yang miskin, kita tidak dijamu dengan baik, makanan seadanya, kita harus memaafkan tersebut. Kita harus bersabar. Apabila misalnya kita bertamu terus kita sempat berbeda pendapat, berantem misalkan di rumah tuan rumah, kita sebelum pulang harus saling memaafkan. Paham ya? Jadi ketika pulang lapang dada kita, tidak ada tanggungan apa-apa. Yang ketujuh, hendaknya mendoakan untuk orang yang mengundangnya sesuai menyantap hidangannya. Di antara doa yang ma'thur langsung dari Rasulullah adalah afqara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shollat alaikumul malaikah. Ini adalah doanya ketika apa? Orang yang mengundang orang, kita sudah selesai menyantap hidangan orang yang mengundang. Itu adalah doanya. Atau berdoa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Nah, ini juga doanya bagi orang yang telah dijamu. Kita disunahkan untuk mendoakan orang yang menjamu kita, agar ketika kita diberi rizki, Allah juga memberi rizki orang yang menjamu kita. Itu adalah etika bertamu, baik orang yang mengundang ataupun orang yang bertamu. Sekarang etika menjenguk orang sakit. Jadi ketika menjenguk orang sakit itu bagaimana etikanya? Nah, seperti ini. Untuk orang yang berkunjung atau orang yang menjenguk orang sakit itu beretika atau beradab. Seharusnya yang pertama, hendaknya tidak berlama-lama dalam berkunjung. Karena apa? Karena yang kita kunjungi orang yang sakit, jangan lama-lama. Karena orang yang sakit butuh istirahat, tidak perlu direpot. Berbeda kalau misalkan yang tadi kita bertamu dengan ada hajat yang lain, tidak dengan sakit tuan rumahnya, ini berbeda. Dan mencari waktu yang tepat untuk berkunjung, jangan mencari waktu yang dia istirahat atau dia ketika dioperasi. Ada-ada harus tahu. Dan hendaknya tidak menyusahkan orang yang sakit, bahkan berupaya untuk menghibur dan membahagiakannya. Istilahnya kalau kita menjenguk orang yang sakit, bukan kita dijamu, tapi kita menjamu orang yang sakit tersebut. Paham? Seperti itu. Membahagiakan orang yang sakit, diberi nasihat orang yang sakit tersebut, diberi apa? Minta kesabaran orang yang sakit tersebut. Yang kedua, hendaknya mendekat kepada yang sakit dan menanyakan keadaan penyakit yang dirasakannya. Istilahnya apa? Istilahnya peduli. Ditanya apa yang sakit, bagaimana pengobatannya, bagaimana biayanya, semoga Allah memudahkan kamu. Seperti itu. Seperti mengatakan bagaimana yang kamu rasakan, bagaimana keadaan kamu. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, mendoakan semoga cepat sembuh, dibalas atau kasihi oleh Allah, dikasih oleh Allah, selamat dan disehatkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwasanya Nabi apabila menjenguk orang yang sakit, beliau mengucapkan ini yang langsung diajarkan oleh Nabi, la ba'sa tahurun insyaallah. Artinya apa? Tidak apa-apa. Semoga ini menjadi penyucian dosa-dosa kamu, insya Allah kalau Allah berkehendak. Jadi didoakan ini, Rasulullah mendoakannya ini 3 kali. Orang yang sakit, la ba'sa tahur insya Allah. Yang keempat, mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan. Misalkan keningnya diusap, ini tangannya diusap dengan tangan kanan sambil berdoa, adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Itu doanya. Hadis ini adalah muttafaq alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kelima, mengingatkan si sakit untuk bersabar atas takdir Allah.
ingatkan yang sakit, sabar ya, ini hanya cobaan dari Allah, insya Allah ada manfaatnya, insya Allah bisa menjadi kafarah buat ente. Misalkan adik-adik kalau bertamu harus sering mendoakan orang yang sakit, dan jangan mengatakan tidak akan cepat sembuh. Misalkan adik-adik bertamu menjenguk orang yang sakit yang parah tidak akan sembuh, jangan mengatakan seperti itu, semoga tidak sembuh penyakitnya, jangan mengatakan seperti itu. Dan hendaknya tidak mengharapkan kematiannya sekalipun penyakitnya sudah kronis atau parah, jangan diharapkan kematiannya. Yang keenam, hendaknya mentalkinkan kalimat syahadat bila terlihat ajalnya akan tiba, memejamkan kedua matanya dan mendoakannya. Jadi kalau misalnya kita melihat sanak saudara kita yang sekarat, yang ajalnya sudah dekat dengan sakaratul maut, maka ditalkin dengan 2 kalimat syahadat. Rasulullah SAW bersabda, talkinlah orang yang akan meninggal di antara kamu la ilaha illallah. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Tadi itu orang yang menjenguk, sekarang orang yang sakit. Bagaimana yang harus dikerjakan atau diadabkan oleh orang yang sakit? Yang pertama, hendaknya segera bertaubat dan bersungguh-sungguh beramal soleh. Kalau misalkan adik-adik sedang sakit, maka bertaubat kepada Allah, minta kesembuhan oleh Allah, minta diampuni dosa-dosanya, kemudian beramal soleh, berinfak, bersedekah. Paham ya? Yang kelima, berbaik sangka kepada Allah dan selalu mengingat bahwasannya dirinya adalah makhluk yang lemah di antara makhluk Allah lainnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk menyiksanya dan tidak butuh ketaatannya. Berlepas Allah itu. Paham ya? Kita hanya seorang hamba. Allah lebih tahu. Kalau misalkan kita sakit, mungkin kita akan bertobat, kita akan berhenti dari perbuatan maksiat atau perbuatan jelek. Allah Maha tahu. Yang ketiga, hendaklah cepat meminta kehalalan atas kezaliman yang telah dilakukan. Kalau misalkan kita sakit, kita harus minta maaf kepada teman-teman kita. Siapa tahu kita ini punya salah kepada mereka, kepada ustadz kita, sampai tahu kita pernah menyakiti ustadz kita. Dan segera membayar dan menunaikan hak-hak kewajiban kepada pemiliknya. Kita punya hutang, kalau kita sakit parah, bayar hutangnya. Jangan sampai kita meninggal itu menyisakan hutang. Dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, memperbanyak zikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan beristighfar atau meminta ampun. Kalau kita sedang sakit seperti itu, banyak berdoa, banyak baca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah, dan banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Yang kelima, mengharap pahala dari Allah dari musibah penyakit yang dideritanya. Malah dengan demikian ia pasti diberi pahala. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sesuatu menimpa seorang mukmin baik berupa kesedihan, kesusahan, keletihan dan penyakit hingga duri yang menusuk, melainkan Allah telah meninggikan baginya derajat karenanya dan mengampuni kesalahan karenanya. Orang yang diuji oleh Allah itu juga dinaikkan derajatnya oleh Allah. Jangan kita bersedih ketika kita sakit, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berserah diri dan tawakal kepada Allah. Ini adalah yang terakhir, kita berpasrah kepada Allah, bertawakal, menerima takdir dari Allah, dan berkeyakinan bahwa kesembuhan itu hanya dari Allah, dengan tidak melupakan usaha-usaha syar'i dan kesembuhan segera berobat dari penyakitnya. Kita yakin kita punya penyakit, andai kan kita sembuh, kita yakin kita itu sembuh karena Allah, bukan karena obat yang kita minum, bukan karena doa-doa yang kita doakan untuk kita sembuh, bukan, tapi hanya karena Allah. Tetapi di samping berdoa, kita juga harus ada usaha syar'i, misalkan beli obat. Tapi nanti ketika kita sembuh, kita yakin sembuhnya bukan karena obat tersebut, tapi tapi karena Allah yang menyembuhkan kita lewat perantara obat tersebut, dengan berobat ke dokter. Paham ya? Misalkan dengan minum-minuman obat-obatan herbal misalkan. Jangan kita wah kita sembuh karena seorang dokter, kita sembuh karena obat tersebut. Jangan.
Hakikatnya kita sembuh itu karena Allah lewat perantara makhluk-makhluk Allah. Itu yang harus kita yakini kalau ada adik sedang sakit. Paham ya? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.